Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, anak-anakku. Bagaimana kabarnya di pagi hari ini? Alhamdulillah ya. Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat, dan selalu semangat dan semangat terus dalam belajar ya. Hari ini kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran tematik, dan hari ini kita akan belajar tentang tematik tema 8, subtema 2, pembelajaran 5 dan pembelajaran 6. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita persiapkan perlengkapan belajar kita. Kita awali kegiatan kita di pagi yang penuh berkah ini dengan berdoa. Kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran kita di pagi hari ini yang pertama yaitu siswa dapat mengidentifikasi urutan peristiwa dalam teks non-fiksi. Siswa dapat menyebutkan berbagai tari dan iringan tari dengan benar. Nah, sekarang perhatikan gambar di bawah ini. Nah, di sini ada suatu gambar. Gambar apakah ini? Gambar menunjukkan peristiwa apakah ini? Ada yang bisa menjawab? Tentunya kalian bisa menjawab semuanya. Di sini adalah gambar yang menunjukkan peristiwa kekeringan. Kita bisa tahu bahwa ini peristiwa kekeringan. Di sini ada pohon yang tidak memiliki daun, tanahnya ini retak-retak. Ini merupakan peristiwa kekeringan. Apa yang dapat kita lakukan dalam menghadapi peristiwa ini ya? Ada yang tahu apa yang dapat kita lakukan? Ya, salah satu cara yang dapat kita lakukan ketika kita menghadapi musim kemarau atau bahkan kekeringan, salah satunya yaitu berdoa. Berdoa kepada Allah supaya segera diturunkannya hujan. Caranya bagaimana, Ustadz? Caranya bisa melakukan sholat istisqa ya. Sholat istisqa yaitu sholat yang dilakukan dengan tujuan untuk meminta segera diturunkannya hujan. Insya Allah kita pernah melaksanakan kegiatan sholat istisqa ya. Nah, di sini ada suatu gambar. Gambar ini merupakan gambar tari suling dewa. Nah, tari suling dewa ini suatu tarian yang dilakukan oleh para tokoh adat atau sesepuh adat Desa Bayan dengan maksud dan tujuan yaitu tari ini merupakan sarana permohonan doa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar segera diturunkannya hujan. Nah, ini tarian ini biasanya dilakukan di daerah Desa Bayan, Lombok Utara ya. Nah, ini merupakan tari suling dewa, yaitu tari untuk meminta hujan yang dilakukan oleh sesepuh adat Desa Bayan. Nah, selain tari suling dewa, banyak sekali tarian yang ada di negara Indonesia tercinta. Salah satunya yaitu tari Saudati dari Aceh, tari Serampang 12 dari Sumatera Utara, tari Piring Sumatera Barat, tari Tandak Riau, dan masih banyak lagi yang lainnya ya. Nah, itu merupakan bentuk-bentuk tarian. Nah, sekarang setiap tari suatu daerah memiliki pola lantai yang menjadi ciri khususnya. Nah, berikut pola lantai tari Saudati yang berasal dari daerah Aceh. Ada pola langkah lurus, pola langkah segi empat, bentuk U, zigzag, pola langkah bentuk S, segitiga, pola langkah segi empat silang. Nah, penyajian tari lebih lengkap dengan suatu iringan supaya lebih baik dan lebih enak untuk dinikmati. Iringan tari merupakan salah satu unsur pertunjukan tari. Ada iringan tari yang berasal dari tubuh manusia, ada juga iringan yang berasal dari berbagai alat musik atau benda-benda yang dimainkan. Iringan tari yang berasal dari tubuh manusia misalnya tepukan, hentakan kaki, suara-suara yang dikeluarkan dari mulut, entah itu siulan, entah nyanyian. Nah, sedangkan iringan tari yang merupakan yang menggunakan alat musik, salah satunya dengan gamelan, yaitu musik tradisional, yaitu biasanya gamelan. Nah, itu ya. Kalau musik modern biasanya dengan piano atau lain-lain. Nah,
budaya masyarakat Indonesia itu sangat beragam sekali, erat sekali dengan lingkungan suatu daerah. Salah satunya yaitu tadi budaya tarian. Nah, salah satu cirinya tarian daerah satu dengan daerah lain itu berbeda tergantung dari ciri khas daerah-daerah tertentu. Nah, sekarang pola lantai karya tari. Nah, dengan adanya berbagai bentuk tarian, bentuk pola lantainya pun berbeda-beda. Bentuk pola lantai tarian yang satu berbeda dengan tarian yang lain. Selain bentuk yang berbeda, terdapat pola lantai yang mempunyai maksud dan ada juga yang tidak memiliki makna. Nah, ini di sini ada dua tari. Nah, kedua tari pada gambar tadi merupakan tari yang berasal dari daerah istimewa Yogyakarta. Ada tari kepang berdasarkan bentuk koreografi termasuk jenis tari rakyat, sedangkan tari bedaya jenis tari klasik. Nah, itu ya. Nah, perbedaan tarian yang ada di Indonesia tidak perlu kita perdebatkan, tidak perlu kita mencaci maki, tidak perlu kita mengolok-olok tarian satu, tarian yang lain, tetapi kita wajib melestarikan dan saling menghargai antar kebudayaan supaya negara kita tetap bersatu. Nah, ya, di sini ada suatu bacaan anak PAUD Aceh tampilkan tarian Jawa untuk menunjukkan cinta tanah air. Nah, ini mungkin nanti bisa kalian baca sendiri ya. Nah, kesimpulan pada pembelajaran kita di pagi hari ini yaitu berbagai tarian yang ada di Indonesia itu sangat-sangat beragam sekali. Salah satunya ada dari daerah Aceh, tari Saudati, ada tari Tanda dari Riau dan lain-lain. Nah, suatu tarian itu biasanya diiringi oleh musik, entah itu musik yang berasal dari tubuh manusia yang berupa tepukan tangan, hentakan kaki, suara-suara dari mulut. Sedangkan iringan yang menggunakan alat musik, yang diiringi alat musik, salah satunya alat musiknya gamelan dan alat musik modern biasanya piano atau lain-lainnya. Nah, berbeda tarian, berbeda bahasa tidak perlu kita perdebatkan, tidak perlu kita jadikan bahan caci maki atau olok-olok, tapi kita perlu saling menghargai antar budaya, antar daerah ya. Nah, tugas kita, tugas kalian, silahkan kalian buka buku paketnya halaman 94. Di situ ada bacaan, silahkan kalian baca dan silahkan kalian kerjakan nomor 1 sampai nomor 4 yang ada pada halaman 94 ya. Pesan dari Ustadz Anang, selalu jaga protokol kesehatan, memakai masker, rajin mencuci tangan, menjaga jarak aman. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita baca hamdalah bersama-sama dan doa akhir majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dalam pembelajaran tematik dan hari ini kita akan belajar tentang tema